Diva, hadir. Kamu tahu nggak bapak aljabar itu siapa? Diopantus. Bukannya Al-Khwarizmi. Loh, kok bisa? Dia kan yang menamakan aljabar itu Al-Khwarizmi. Namanya aja udah kelihatan. Aljabar, Al-Khwarizmi. Dengerin ya nih ya. Diopantus itu sudah mengemukakan ide-ide tentang aljabar jauh sebelum Al-Khwarizmi tahu. Al-Khwarizmi, Diva. Coba deh kamu lihat catatan sejarah. Di sini tertulis bahwa Al-Khwarizmi itu yang paling banyak memberikan kontribusi dalam aljabar. Coba deh kamu lihat lagi nih ya. Pada masa peperangan yang mengatasnamakan agama, di situ bangsa Arab berhasil menundukkan daerah Yahudi serta daerah umat Nasrani dan Katolik. Jadi pada tahun 641 Masehi, bangsa Arab itu berhasil menguasai Alexandria serta menutup sekolah terakhir di Yunani. Nah, di sini nih, bangsa Arab mempertahankan ide-ide bangsa Yunani dan mengembangkannya. Jadi, ya tetaplah bapak aljabar itu Diopantus. Enggak. Pokoknya Diopantus. Al-Khwarizmi. Nah teman-teman, daripada kita terus mendengarkan Diva dan Nia berdebat, lebih baik kita mendengarkan penjelasan kelompok 4 mengenai sejarah aljabar. Oke, baik, kita akan masuk kepada pembahasan. Namun sebelum itu, kita perlu tahu bahwa aljabar merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan sistem persamaan, mencari nilai yang tidak diketahui menggunakan rumus-rumus kuadrat, sistem rumus hingga pada simbol huruf. Itu menurut Andriani pada tahun 2015. Nah, dari aljabar ini atau hal ini banyak membantu dalam penyelesaian permasalahan atau pemecahan masalah yang berkaitan dengan keseharian, sehingga aljabar terus diusahakan untuk dikembangkan. Seperti itu. Oke, berikut penjabaran dari perkembangan aljabar di beberapa bangsa maupun zaman. Kita masuk kepada bangsa Babilonia. Babilonia ini sendiri merupakan negara yang menjadi tempat penting dalam sejarah atau perkembangan penemuan-penemuan terkait ilmu matematika, termasuk di dalamnya adalah sistem persamaan yang akan menjadi landasan dalam ilmu geometri, di mana aljabar sendiri berkembang dengan adanya geometri. Nah, sekitar tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi, aljabar itu berkembang dengan geometri dan aritmetika, di mana hal ini menjadi contoh yang menyatakan bahwa aljabar saling terhubung dengan cabang ilmu lainnya. Di sisi lain, menurut Ives pada tahun 1969, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi itu, aritmetika berkembang menjadi aljabar yang kemudian akan terus dikembangkan. Bukan hanya menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga persamaan kubik maupun kuadratik. Nah, mulai dari tabel di mana terdiri dari dua kolom yang jika dikalikan kedua kolom tersebut akan menghasilkan nilai 60 gitu. Jadi di dalam tabel tersebut tidak ada angka yang bernilai 7, 11, 13 maupun 14. Nah, ada juga tablet-tablet atau bentuk-bentuk persamaan yang disediakan yang ditemukan juga pada zaman itu. Nah, dari sini membuat kesimpulan bahwa bangsa ini memiliki kemampuan aljabar yang baik karena mereka cenderung memikirkan hal-hal rumit dan mencoba untuk menyelesaikannya. Dengan kemudian muncul tokoh yang bernama Diopantus yang terkenal dengan karyanya yaitu Arithmetica of Diopantus, dan beliau sendiri dikenal dengan istilah atau julukan sebagai Bapak Aljabar. Penjelasan teman saya mengenai sejarah aljabar pada bangsa yang kedua, yaitu bangsa Mesir. Bangsa yang pertama adalah bangsa. Nah, kalau teman-teman menjawab selain bangsa Babilonia, teman-teman harus ingat kata tukang parkir nih. Jadi teman-teman lihat lagi videonya bangsa apa yang dibahas di awal tadi, di yang pertama. Nah, yang kedua itu bangsa Mesir. Pada bangsa Mesir ini aljabar mulai berkembang pada tahun lebih dari 3.500 tahun silam. Bangsa Mesir menuliskan permasalahan itu pada papirus dan menuliskan permasalahan aljabar ini pada papirus jenis papirus Moskow. Dan yang kedua itu mengenai bangsa Mesir ini, mengenai Abu Kamil. Jadi matematikawan asal Mesir ini menemukan gagasan atau hasil dari permasalahan mengenai hukum dasar, identitas aljabar, dan hasil dari masalah yang rumit seperti menemukan variabel X, Y, dan Z yang memenuhi X tambah Y tambah Z sama dengan 10, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, dan X dikali Z sama dengan Y kuadrat. Teman-teman bisa lihat di PPT.
Nah, sekarang kita akan melihat permasalahan di dalam papirus. Yang kami angkat itu ada dua. Yang pertama itu permasalahan mengenai suatu permukaan yang diberikan 100 satuan luas akan dipresentasikan sebagai jumlah dari 2 buah busur sangkar yang sisi satu dengan yang lainnya berbanding 1:0,75. Permasalahan ini dapat diubah menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100. Nah, permasalahan kedua itu suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 1/7 dengan bilangan itu sendiri, maka akan menghasilkan nilai 19. Maka permasalahan ini dapat dituliskan menjadi 1/7x sama dengan 19, di mana x itu merupakan bilangan itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman lanjut untuk bangsa selanjutnya, cekidot. Selanjutnya adalah perkembangan aljabar pada bangsa India di zaman Hindu. Pada zaman ini, ada beberapa tokoh matematikawan yang dianggap berkontribusi cukup dalam perkembangan aljabar. Berikut adalah tokoh-tokohnya. Pada abad ke-6 di zaman itu, ada seorang matematikawan India yang bernama Aryabhata. Dia mengemukakan beberapa permasalahan mengenai perkembangan aljabar di bangsa India di zaman Hindu. Permasalahannya dapat teman-teman lihat pada slide berikutnya, dan penyelesaiannya juga terdapat pada paper yang teman-teman bisa baca. Kemudian ada seorang matematikawan India juga yang berkontribusi dalam perkembangan aljabar, yaitu Brahmagupta. Dia memberikan solusi terhadap persamaan linear Diophantine, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Teman-teman bisa melihat solusi dan permasalahannya dalam slide ini. Dan juga untuk memperjelasnya, teman-teman dapat melihatnya dalam paper. Tokoh selanjutnya adalah Bhaskara. Bhaskara merupakan matematikawan India yang juga merupakan teman senegarawan Brahmagupta. Dia memiliki seorang putri yang bernama Lilavati. Lilavati kehilangan kesempatan untuk menikah karena kepercayaan ayahnya terhadap ramalan astrologi, sehingga untuk menghibur kesedihan putrinya, Bhaskara menamai salah satu karyanya dengan nama putrinya, yaitu Lilavati. Selain itu, Bhaskara juga berkontribusi dalam menyelesaikan 5 kasus persamaan pel yang dinyatakan oleh Brahmagupta. Salah satu karya Bhaskara yang cukup terkenal ialah Lilavati. Lilavati merupakan buku yang berisi permasalahan-permasalahan matematika yang dikumpulkan dari matematikawan sebelumnya, yakni yang berhubungan dengan topik persamaan linear dan kuadrat, yang baik yang tentu maupun tidak tentu, pengukuran sederhana, aritmatika, Pitagoras, dan lainnya. Selain itu, dari judul ini, itu menunjukkan bahwa tidak meratanya pemikiran masyarakat Hindu pada zaman itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan aljabar pada zaman Arab. Jadi pada masa ini nih, perkembangan aljabar ini masih mengalami kemajuan untuk kemunduran. Nah, hal ini nih menjadi perhatian ya, karena pada saat itu juga masih banyak pemerintahan khalifah yang terjadi di sana. Untuk yang pertama adalah pemerintahan dari Al-Mansur. Nah, pada zaman ini karya Brahmagupta ini lagi bawa ya menuju Baghdad, kota terbesar malam anjay. Nah, ini nih karyanya Brahmagupta ini akan dilindungi dan diterjemahkan oleh kerajaan Arab sendiri. Baik, kita masuk ke Harun al-Rashid. Nah, Harun al-Rashid ini dikenal dengan peristiwa Arabian Nights. Nah, zaman ini lebih banyak mengambil bagian dari Euclid dan yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Kita langsung kepada zaman filsuf dan para cendekiawan. Yang selanjutnya adalah Diopantus. Diopantus ini juga dikenal sebagai bapak aljabar setelah Al-Khawarizmi. Kenapa? Karena Diopantus ini juga lahir jauh sebelum Al-Khawarizmi lahir. Dan dia sudah menuliskan beberapa karya. Akan tetapi banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa karya-karya Diopantus ini hanya menyelesaikan masalah-masalah teori bilangan saja dan belum bisa disematkan sebagai bapak aljabar. Lanjut ke Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini yang dikenal sebagai bapak aljabar yang mungkin banyak dibahas. Karena kenapa? Karena dia yang dinyatakan memperkenalkan aljabar modern melalui karya-karyanya seperti Al-Jam, Al-Kitab Al-Jabr wa Al-Mubabala, mantap juga Al-Kitab, Al-Jabr serta Al-Yahud yang diterjemahkan dari bahasa Yahudi. Jadi Al-Khawarizmi ini melakukan suatu pembuktian, yaitu ia memisalkan suatu sisi persegi dengan X dan ia memperhitungkan luasnya sebagai sisi kali sisi, yaitu X dikali X menjadi X kuadrat. Oke, baiklah, selanjutnya adalah Umar Khayyam. Umar Khayyam ini banyak berkontribusi terutama dalam pembuktian teori-teori aljabar yang berkaitan dengan bilangan rasional. Ia membuktikan sejumlah bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3. Langsung lanjut lagi ke Al-Karaji. Al-Karaji ini juga banyak memberikan teorema dari Diopantus. Tetapi sejarah mengatakan bahwa ia sebenarnya lebih banyak menghadapi atau membuktikan permasalahan-permasalahan hidrologi pada masanya. Kemudian zaman Eropa, di mana pada zaman ini
banyak ahli matematika memunculkan simbol-simbol yang biasa kita temukan di dalam aljabar saat ini. Yang pertama itu Leonardo Pisano atau dikenal dengan Fibonacci karena penemuannya terhadap bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini terkenal dengan pembawaannya yang membawa penulisan matematika Arab ke dalam dunia Eropa melalui karya-karyanya. Ia juga orang yang berhasil menemukan suatu persamaan kubik dalam bentuk x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah cx sama dengan d. Kemudian ada Robert Ricorder. Robert Ricorder ini dikenal sebagai pelopor yang membawa lambang plus sebagai untuk penjumlahan dan min untuk pengurangan. Ia juga menemukan beberapa jenis bentuk persamaan kuadrat aljabar di mana B dan C merupakan suatu bilangan bulat positif. Nah, kemudian Christoph Rudolph. Christoph Rudolph ini dikenal setelah memperkenalkan simbol yang berbentuk akar yang untuk menjelaskan bentuk akar melalui bukunya yang berjudul Diekos tahun 1552. Nah, kemudian di akhir ada Michael Stifel. Nah, Michael Stifel ini merupakan orang yang memperkenalkan sistem perkalian dari suatu persamaan kuadrat. Ia juga menerapkan 3 sifat sebagai aturan dalam menerapkan sistem Pythagoras. Nah, pada waktu itu ia dapat menyatakan persamaan Pythagoras dalam bentuk aturan 2x tambah 1, 2x kuadrat tambah 2x, 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, di mana x ini dipilih sebagai sembarang bilangan bulat positif. Nah, dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa konsep-konsep yang dibahas tadi itu masih digunakan sampai pada saat ini. Nah, selain itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak menggunakan ilmu aljabar. Contohnya adalah dalam perdagangan untuk menentukan harga jual agar mencapai keuntungan tertentu. Nah, ilmu aljabar ini juga banyak digunakan dalam pengembangan teknologi. Nah, dari perkembangan ini juga kita bisa melihat bahwa perkembangan ilmu aljabar ini adalah satu bentuk kuasa Tuhan. Jadi ini merupakan bentuk kemahakuasaan Tuhan. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kepada dunia bukan hanya melalui orang Kristen. Jadi Tuhan memilih semua orang, siapa saja yang Tuhan mau. Tuhan bisa pilih untuk menunjukkan kekuasaannya kepada dunia. Jadi kurang lebih seperti itu perkembangan dari sejarah aljabar. Oh, jadi gitu. Panjang juga ya? Iya ya. Kita minta bantuan Kak Feby buat jelasin kesimpulan. Ayo. Kak Feby. Halo semuanya. Nah, jadi perkembangan aljabar ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh matematikawan yang ada. Mereka terus mencoba untuk melengkapi setiap perkembangan aljabar, setiap temuan-temuan yang ada sebelumnya. Nah, ada 2 tokoh terkenal dari sepanjang sejarah perkembangan aljabar, yaitu Diopantus dan Al-Khawarizmi, yang kedua tokoh ini sama-sama diberi julukan Bapak Aljabar. Nah, siapa Bapak Aljabar ini tidak bisa kita tentukan secara pasti karena kedua tokoh ini sama-sama memberikan sumbangsi atau karyanya dalam sejarah perkembangan aljabar. Terlepas dari siapa Bapak Aljabar sebenarnya adalah bagaimana kita dapat menghargai setiap pandangan-pandangan, setiap temuan-temuan yang mereka kemukakan. Kedua tokoh ini itu memberikan karya-karya yang berbeda dalam sejarah perkembangan aljabar. Nah, selain kedua tokoh ini, terdapat juga beberapa tokoh-tokoh lain yang berperan dalam perkembangan aljabar seperti Brahmagupta, Bhaskara, Khalifah Al-Mansur, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, selain tokoh-tokoh tersebut, terdapat juga beberapa ahli matematika yang memunculkan simbol-simbol matematikawan seperti Leonardo Pisano Fibonacci yang memunculkan penyelesaian pasangan rubrik, ada Robert Ricorder yang memberikan persamaan atau simbol sama dengan, dan ahli-ahli matematika lainnya. Dari sejarah yang ada, kita dapat melihat bahwa bagaimana Allah itu menggunakan para tokoh-tokoh ini untuk menunjukkan kemahakuasaannya, karya-karyanya lewat penemuan-penemuan perkembangan aljabar ini. Nah, sehingga di masa saat ini kita dapat merasakan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.